Kau tidur? Enggak. Oh enggak. Pengalaman pahit toh. Iya. Kalau saya pengalaman pahit, apalagi punya masalah sama orang atau sama majikan belum pernah Kang ya. Cuman saya mau nge-share doang ke teman-teman mungkin yang belum pernah kerja di Saudi. Jadi sepengetahuan saya kerja di Arab Saudi itu, jadi kalau kerja di Arab jadi nggak seperti kayak di Indonesia. Makin lama kita kerja di orang, majikan itu makin baik. Kalau di Arab nggak ada jaminan Kang. Iya. Betul. Nggak ada jaminan, bener. Sekali kita salah, tetap orang Arab itu walaupun kita bertahun-tahun, Kebaikan kita 20 tahun, misal Iya. 20 tahun di sini, kita bikin satu titik kesalahan, Iya, walaupun benar. kesalahan itu bukan kita yang bikin, Nah, hilang itu. hilang. Jadi nggak ada perbandingannya. Ini misalkan karyawan saya ini udah sekian lama, enggak di sini itu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI dan juga Kang Jaya. Sehat yang Jaya? Sehat alhamdulillah. Narasumber nih. Narasumber hari ini dan ada Kang Jeni Abuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua subscriber Sobat TKI selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita lagi berada di Saresitin. Cukup rame ya. Rame apa padat? Padat penduduk. Cukup padat nih di pagi hari ini sekitar jam 10 sekarang. Ini menuju ke Mekah bisa, menuju ke Hatimu bisa. tapi sekarang kita mau ke mana nih Kang Jeni? Kita sekarang beli ke mau beli kepiting. Karena ketagihan saya sama masakan Kang Jaya kemarin. Woi. Dan kita mau ke pelelangan ikan Kang. Pesan ikan di. Tapi nanti mungkin ada di videonya Kang Jaya mungkin nanti ya. Oh, masak-masaknya iya. Iya, makan-makannya kita Makannya iya. biasa. Benar. Dan di perjalanan nih supaya nggak terlalu jenuh gitu Kang Jaya, Iya siap. kita mau ngobrol-ngobrol Boleh, cerita boleh. TKI, Boleh. pengalaman, mungkin pengalaman Kang Jaya selama di Arab Saudi, Iya. kemungkinan juga pengalaman Kang Jeni Abuy. Pahit Kang. Tapi yang mau dibahas sekarang pengalaman terpahit gitu ya. Pengalaman terpahit selama di Arab Saudi nih. Apa? Ya. Kang Jeni apa nih Kang Jeni nih? Nah, pengalaman terpahit saya selama berada di Arab Saudi adalah Sering diputusin? bukan. Oh, itu bukan. Bukan. Hal lumrah maksudnya. Oh, Jadi gini Kang, saya pernah punya pengalaman pahit. Waktu itu sekitar mungkin tahun 2015-16 lupa saya. Dan itu dituduh nyuri barang berharga teman satu kamar. Itu saya apa ya, yang sangat membuat hidup saya kayak gimana ya Kang ya. Gimana sih kalau kita bersahabat lama gitu kan, satu kamar apalagi sama-sama dari Indonesia, Iya. dituduh nyuri barang miliknya. Waktu itu kejadiannya jam 4 subuh, jam 3 lah, jam 3 subuh. Waktu itu saya masih kerja sebagai di kafe Kang. Tahun itu memang agak lumayan berat bagi saya, tapi yang saya kurang respect sama orang sini ya, saya tantang itu Kang, cek jari kamera CCTV, gak ada yang mau Kang. Dan malah itu temen saya itu milih jalur dukun. Padahal Diramal gitu ya. diramal katanya. Terus kata saya, kalau ada muka saya atau ada titik dari badan saya, jangankan di penjara, dipenggal pun saya siap. Kata saya, ambil semua bukti-bukti apa yang yang merasa mereka ini, kalau bahwa saya ngambil gitu kan. Tapi saya ada saksi orang Saudi kan, makanya saya juga nggak bakal mundur gitu. Teman resepsionis saya waktu itu pengalaman terpahit saya kan. Tapi waktu itu saya juga dihukum secara apa ya, dihukum kayak hukum sosial, walaupun nggak ada bukti. Kalau saya ngambil
saya, teman-teman saya semua itu selama 1 tahun Kang jauh dari saya, menjauhi saya, istilahnya udah nggak percaya selama 1 tahun penuh, bahkan lebih mungkin. Tapi saya tetap sabar. Yang saya baca apa? Satu, hasbiyallahu ni'mal wakil. Itu Masya aja, Allah. hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu amalan saya Kang. Iya. Mau kemana aja, habis sholat, mau sholat, itu aja. Pada akhirnya apa Kang? Ya Allah maha adil lah Kang, benar nggak? Kita kadang sulit untuk mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang lain udah nuduh kita ini itu. Udah nggak usah kemana-mana, cukup kembali ke Allah aja Kang. Betul. Biar Allah yang yang menampakkan semua mana yang benar, mana yang salah, benar nggak? Iya, betul. Itu aja sih pengalaman terpahit di Saudi. Kalau masalah pengalaman cinta ini itu kecil Kang. Oh, kecil ya. Tapi kalau kita Sering tapi enggak sih, enggak terlalu. malu ya. Itu kejadian yang memang benar-benar bikin saya benar-benar down waktu itu Kang. Cuma saya habis sholat Kang selalu baca itu doa dan hasbiyallah. Terus minta doanya ke ibu saya, mudah-mudahan agar keluar dari masalah ini. Nah waktu itu memang orang Arab gimana ya Kang ya, padahal di tetangga itu ada CCTV Kang, sama saya suruh ambil plat nomor mobil itu. Iya. Jadi waktu itu teman saya mau ngambil wudhu, terus dia pintu kamarnya nggak ditutup. Udah ada yang ngincar sama ya mungkin sekitar setengah jam yang lalu lah. Iya. Nah orang yang ngambilnya itu Kang sampai makan sandwich Kang di parkiran itu, nunggu nunggu pintu dibuka mungkin atau gimana. Nah waktu itu saya keluar, baru datang beli rokok punya teman saya orang Saudi. Nah, habis itu udah hilang, diambil semuanya, mobilnya mundur ke belakang Kang. Ngetret ke belakang sampai bunyi ban kayak gitu. Nah saya curiga, saya ke belakang, saya mau masuk, teman saya keluar. Gitu, Cak, ini laptop sama HP semuanya hilang. Saya kaget. Nah, saya kan baru datang dari beli rokok dari toko. Nah, habis itu udah saya yang jadi sasaran. Itu kejadian paling pahit selama hidup saya, selama berada di Saudi maksud saya. Iya. Kang Jaya nih? Pengalaman? Kok tidur? Enggak. Oh, enggak. Pengalaman pahit toh? Iya. Kalau saya pengalaman pahit, apalagi punya masalah sama orang atau sama majikan, belum pernah Kang ya. Cuman saya mau nge-share doang ke teman-teman mungkin yang belum pernah kerja di Saudi. Jadi sepengetahuan saya, kerja di Arab Saudi itu gimana ya, banyak dukanya kayaknya dibanding sukanya ya. Banyak dukanya itu begini. Jadi kalau kerja di Arab, jadi nggak seperti kayak di Indonesia. Makin lama kita kerja di orang, majikan itu makin baik. Kalau di Arab nggak ada jaminan Kang. Iya. Betul. Nggak ada jaminan, bener. Sekali kita salah, tetap Udah. orang Arab itu walaupun kita bertahun-tahun, kebaikan kita 20 tahun, misalnya Iya. 20 tahun di sini, kita bikin satu titik kesalahan, Iya, walaupun benar. kesalahan itu bukan kita yang bikin, hilang itu. hilang. Jadi nggak ada perbandingannya. Ini misalkan karyawan saya ini udah sekian lama, enggak di sini itu. Pokoknya mau baru mau lama, tetap sekali kita berbuat salah udah hilang kebaikan kita bertahun-tahun. Apalagi kan kadang ada suka orang yang cerita ya, misalkan majikan kayak gini ngebagus-bagusin. Saya itu nggak berpihak ke majikan yang baik atau ke yang jelek, cuman kebanyakan di sini itu begitu. Mungkin dalam 1000 majikan satu orang yang baik mungkin ngasih hadiah atau gede atau ngasih segala macam, mungkin ada, mungkin banyak contoh lah Kang. Iya. Yang suka, saya kan pengalaman udah 14 tahun di Arab nih, ngobrol sama supir-supir apa segala macam itu begitu. Kadang orang ada suka omongannya tinggi, benar. Iya. Dikasih majikan ini itu, saya itu kadang nggak percaya Kang. Banyak yang terjadi. Ngaku punya ini punya, ternyata kan nggak ada buktinya kan. Iya. Itu makanya bagi teman-teman yang di Indonesia itu kerja di Arab Saudi itu, orang Saudi nggak seperti orang Indonesia. Kita makin lama kerja makin dipercaya gitu. Kalau di sini tuh begitu.
makanya saya kalau ada orang saya dikasih ini, ya kemungkinan kata saya juga ada sebagian lah, sebagian kemungkinan ada gitu. Cuman ya begitu orang Saudi itu. Makanya saya pernah sakit sekali di majikan ini Kang, parah. Parahnya itu saya bukan apa-apa sih, nggak megang uang sih. Iya. Jadi kalau nggak pegang uang kan total nggak bisa kemana-mana. Nah sampai saya ngomong ke majikan mau minjem uang, coba orang sini itu nyepelekan, padahal kan sama karyawan sendiri ya. Bilangnya itu toyib nanti. Akhirnya kan saya bingung, udah badan udah nggak enak apa segala macam. Akhirnya lari ke teman saya minjam waktu itu. Makanya kalau di sini itu kita mah kerja di majikan bertahun-tahun tuh nggak bisa dibikin jaminan. Benar. Di sini itu begitu. Cuman kalau punya masalah sama orang, sama teman atau sama siapa belum pernah saya. Misalkan dituduh nyuri atau gimana belum pernah. Iya. Cuman pengalaman saya kerja di Arab itu jadi seperti itu. Jauh berbeda dengan kerja di Indonesia. Kita makin lama kerja di sini itu majikan itu sama aja. Kayak orang baru datang sama. Sekali berbuat salah tetap hilang. Kebaikan kita yang bertahun-tahun itu hilang di mata dia, itu udah nggak ada aja, udah ala seru-seru katanya. Ya maksudnya intinya nggak bagus aja, disuruh pergi aja lah. Makanya banyak orang yang dinehaikan mendadak, udah kerja belasan tahun tiba-tiba punya masalah langsung di exit, dipulangin ke Indonesia. Iya. Langsung di exit, itu banyak terjadi. Lumrah ya Kang ya. Udah lumrah. Makanya kadang kalau orang kabur itu jangan kita mencela dari segi apa ya, dari segi perjalanannya ya. Misalkan ada orang kabur, kita benci sama orang kaburan, jangan ya. Apalagi ngejelek-jelekin orang yang kawin sama orang luar, janganlah. Takut terjadi ke diri kita sendiri Kang ya. Iya, kalau kita ngejelek-jelekin si ini kawin sama orang luar gak bener, itu kan hak-haknya dia. Iya. Gitu. Intinya kita harus apa ya, menghargai hak orang. Betul. Dia mau berbuat apa aja silakan, hak-haknya dia, jangan sampai dikritik apa. Takutnya terjadi ke diri kita sendiri. Iya. Banyak yang terjadi yang begitu. Apalagi disinggung di sosial media ya. Batuk dulu dipotong ya. Batuk gitu. Ya enak nih, saya udah nahan batuk. Iya. Apalagi kita ngomongin orang di sosial media. Iya. Itu kan seluruh orang kan tahu. Jadi jangan ngejelek-jelekin orang lah. Kalau saya itu mau orang yang begini, mau orang yang begitu, silakan hak-haknya dia. Yang penting apa? Khas orang Indonesia itu ramah tamah sopan santun itu dipakai, itu aja udahlah. Iya. Iya, soalnya orang sini itu sebenarnya seneng Kang sama asisten rumah tangga, sama supir. Orang Indonesia seneng karena orang Indonesia tata keramanya itu tinggi. Sopan santunnya itu jauh berbeda dibanding orang-orang lain. Iya. Benar. Penurut, kalau kerja ke majikan tuh disuruh begini, selalu nurut toib juga. Nggak ngelawan, walaupun di belakang ngerundel misalkan. Iya, contohnya saya aja lah. Kalau di belakang, majikan kok nyuruh terus, tapi kita di depan majikan nurut, nggak berani ngelawan lah. Itu. Ngaku dia baru ngaku. Iya, benar. Ternyata Kang Jaya sering pinjam uang ya. Pantesan barusan mau minjam ke Jene Aboy. Kebalik Kang. Kebalik. Enggak, emang iya, orang Indonesia itu emang begitu Kang. Jadi walaupun kita gerundel di belakang tapi tetap di depan majikan. Makanya orang sini seneng sama asisten itu rumah tangga itu seneng dibanding orang luar itu. Penurut katanya. Sopan santun ini pengalaman terpahit saya nih Kang Jaya. Selama saya di Arab Saudi, tidak direspon sama majikan. Tidak diresponnya? Pas mau saya pulang itu tidak ada respon kepulangan. Saya udah dipulang-pulangan, bahkan satu bulan itu sampai hampir tiap minggu saya datang ke kantornya. Itu tidak ada respon dari majikan. Janjinya minggu depan, bulan depan, bagi yaumen, bukro inta ta'al, sampai sekarang. Oh gitu. Dan yang pahit lagi,
saya pernah tidur di bawah meja Kang Jaya. Di luar apa di dalam? Di bawah meja di dalam kantor. Oh, di Iya. dalam kantor, iya. Itu saya tidur pakai ini doang, pakai tikar kardus doang. Karena kedinginan. Kardus. Pakai Emang kardus. nggak ada karpet? Nggak ada. Kan di kantor. Enggak, barangkali ada karpet, kan suka ada untuk sholat apa di sini tuh. Karpet itu. Nggak ada. Sejadah lah kalau di masa kita sejadah. Kadang pakai sejadah. Sejadah. Pakai karton, pakai sejadah, tapi saya gak pernah cerita masalah itu. Nah, kenapa saya tidur di kantor di bawah meja? Karena di kamar kurang layak. Iya. Tidur di sini. Kamar kecil isinya Bangladesh semua. Berapa Itu orang? sekitar 8 orang sampai 10 orang Oh, di dalamnya itu. di dalamnya itu. Sedangkan Indonesianya cuma saya sendiri. Saya sendiri. Itu kan ya mana betah gitu. Iya, soalnya di beda kamar sih. kecil. Beda makanan. Beda makanan. Tidur sama orang luar. Dari aroma badan aja udah lain. Iya. Udah nggak enak. Tuh udah lain. Walaupun sama-sama Gini Indonesia. tuh. Aduh. Sebenarnya dari tadi cuman mau menyinggung perasaannya itu Kayak nunggu jalannya temen ya? itu dari mana gitu. Berarti saya bagus kasih jalan ya. Padahal mandi 3 kali sehari-hari. Seminggu. Itu Kang Jaya. Bener, Tuh, kalau selama berapa bulan itu? Selama sekitar 5 bulan saya tidur di bawah meja itu. Kalau saya itu benar, setahu saya itu gitu. Kalau sama TKW itu silakan, mau berbuat apa aja silakan. Yang penting kita sama-sama Indonesia itu dipakai lah. Karena orang Indonesia itu benar tinggi rasa sopan santunnya itu. Oh, Benar. pasti orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak kayak orang luar nggak. Sekarang udah nyampe nih Kang Jenny. Kayak. Ya, ini pasar ikan ya. Dan di daerah sini waktu pertama kali saya sama Kang Jenny ketemu. Iya. Oh, berarti ini sejarah banget gitu. Sejarah ya. Mantap. Ya seperti itulah pengalaman kita nih di Arab Saudi. Pastinya teman-teman yang ada di Arab Saudi atau mantan-mantan TKI punya pengalaman masing-masing. Silahkan komen di bawah. Apalagi pernah ke pasar ikan ini. Iya. Apa pengalaman terpahit di Arab Saudi. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Saya Jenny Abuy dan juga Mata Jaya Channel. Jaya Mata Channel. Taeta. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Balik wae ta. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Takut ya, GoPro 9 mah gak di adakin. Takut langsung pecah.